Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama disinggung mengenai berkat Imam Agung, di mana Tuhan berfirman kepada Musa untuk berbicara kepada Harun supaya dengan menyebut nama Tuhan, umat Israel akan mendapat berkat dari Tuhan. Jadi nama Tuhan menjadi jaminan bagi umat Israel mendapat karunia. Sekaligus juga wajah Tuhan itu memancarkan kedamaian, kesejahteraan bagi umat. Jadi nama Tuhan dan wajah Tuhan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengamati wajah seseorang itu juga kita akan mendapat sesuatu. Orang ini sedang marah, orang ini sedang gembira, orang ini sedang sedih, kecewa, murung. Bahkan orang yang sedang berkenan. Nah, kalau wajah Tuhan bersinar, sebagaimana dalam kitab pertama, bacaan pertama tadi kita dengarkan itu menandakan bahwa Tuhan berkenan pada umatnya Israel, sehingga ketika namanya disebut, Tuhan menurunkan berkat-Nya. Maka memasuki tahun 2021 ini kita menyebut nama Tuhan dengan harapan supaya Tuhan memberkati kita semua dan seluruh tahun ini, supaya kita betul-betul merasakan kasih karunia Tuhan. Dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, itu sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan, dan terus-menerus Tuhan mengaruniakan berkat-Nya. Hari ini hari raya Maria Bunda. Dan dalam bacaan kedua, memang Maria tidak disebut secara eksplisit, tetapi bahwa Yesus dilahirkan oleh seorang perawan, seorang wanita. Meskipun hanya disebut demikian, kita yakin peranan Maria dalam sejarah keselamatan umat manusia begitu besar. Tidak bisa dianggap sepi, tidak bisa dikesampingkan. Ibaratnya melalui Maria kita pun bisa menerima sinar kemuliaan Allah yang dipancarkan oleh sang terang sejati, yaitu Yesus Kristus,
yang dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi ibaratnya itu matahari sumber sinar, lalu menyinari bumi, bumi memantulkan menyinari ya bulan, lalu bulan memantulkan cahayanya menyinari bumi. Jadi yang kita terima dari sinar bulan itu bukan berasal dari bulan, tadi dari sinar matahari. Jadi kalau mau tahu sekilas, gambaran sekilas bagaimana peranan Maria, ya seperti itu. Dia itu mampu memantulkan cahaya kemuliaan putranya Yesus Kristus, yang adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Tidak berkurang sedikit pun sinar kemuliaan itu diterima oleh manusia yang berkenan di hati Tuhan. Dari sinar matahari diterima bulan, bulan ke bumi. Nah, kita ada di bumi. Jadi kalau dirunut, diikuti sinar kemuliaan Allah itu lewat Maria itu akhirnya sampai kepada Yesus. Maka ada ungkapan dari Maria sampai kepada Yesus. Tidak salah. Dan saya sendiri secara pribadi mengalami itu. Sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri secara pribadi, secara kebatinan, secara rohani, lewat Bunda Maria. Dalam bacaan Injil, Yesus sudah genap 8 hari umurnya, lalu disunat dan diberi nama Yesus seperti yang diberikan oleh malaikat ya, sampaikan malaikat kepada Maria, juga kepada Yusuf. Anak itu diberi nama Yesus, artinya Tuhan yang menebus. Jadi nama Yesus itu mau menunjukkan betapa besar peranan Allah dalam keselamatan umat manusia melalui Yesus Kristus ini, yang dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria. Maka dengan menyebut nama Tuhan, kita memang tidak boleh sembarangan ya. Dalam Dekalog, dalam 10 perintah Allah kan tidak boleh menyebut nama Allah secara sembarangan. Karena menyebut nama Allah itu dengan keyakinan. Ya. Jadi kalau Allah kita sebut, Allah pasti mendengarkan. Kan, gitu. Percuma kita menyebut Allah kalau Allah tidak mendengarkan. Kita sebut nama Tuhan karena Tuhan pasti mendengarkan kita. Dan kalau Tuhan kita undang, Tuhan pasti datang. Jadi menapai tahun 2021 itu dengan keyakinan sambil menyebut nama Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan kita dan kita undang Tuhan untuk hadir sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan pasti datang menyertai hidup dan perjuangan kita.